Pada video ini saya akan berbagi informasi mengenai Node.js. Simak videonya sampai selesai untuk memahami Node.js dan bagaimana implementasinya dalam pembuatan suatu aplikasi backend. Baik teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai FS Modules. Apa itu FS Modules? FS itu singkatan dari file system gitu ya. Jadi ini sama seperti event pada pembahasan sebelumnya, sama-sama built-in modul ya atau fungsi bawaan dari Node.js. Jadi kalau teman-teman mau membuat suatu function yang melibatkan file system, maka modul FS ini bisa dipakai ya sama teman-teman. Untuk lebih jelasnya kita akan praktekkan nanti. Jadi ini, file system itu nanti kita bisa untuk membaca misalkan file txt ya, file txt kita baca isinya lalu kita tampilkan. Lalu bisa juga untuk menulis data ke file txt, bisa juga untuk menyisipkan gitu ya. Jadi banyak function di dalam Node.js ini dan yang bisa teman-teman pakai. Ya saya akan mempraktekkan beberapa function ya. Saya beberapa fitur dari FS ini. Oke, langsung aja teman-teman, saya akan praktekin supaya teman-teman lebih paham juga. Oke, kita ke editor dulu. Oke, kita pakai index.js yang tadi aja. Nah, sekarang saya mau coba bikin satu file txt ya. Kita sebut file txt aja. Oke. Kita tulis sembarang ya. Terserah teman-teman, saya hello, mari belajar Node.js gitu ya. Misalkan. Oke, sudah di-save. Kita kembali ke index.js. Nah, di sini kita coba menggunakan modul fs gitu ya. Kita tampung dulu di satu variabel, misalkan fs. Lalu kita tinggal ketikkan require. Oke, lalu node ya. Yang artinya ini adalah fungsi atau modul built-in ya. Yaitu fs. Oke. Gini aja. Simple. Yang pertama kita coba baca ya file txt. Oke, kita baca. Kita tampung di dalam satu variabel dulu. Namanya mungkin file contents. Gitu ya. Lalu fs, langsung aja fs gitu. Read file sync. Oke, yang read file sync dulu ya. Nanti ada selain read file sync, ada juga read file biasa. Oke, nanti kita lihat bedanya apa. Oke, di sini path-nya ya, path dari lokasi file txt-nya. Karena satu directory dengan index.js, maka kita bisa pakai titik slash aja. Gitu. Oke, langsung kita console log ya, kita coba tampilkan isinya apa di terminal. Gitu. Oke, file contents gitu. Kita coba save, lalu jalankan. Sorry. Oke, karena dia file text, maka dia langsung menampilkan buffer ya. Ada kode-kodenya ya. Kode-kode seperti ini ya. Kode ASCII-nya ya. Nah, maka kita perlu menambahkan encoding-nya di sini. Ya, sebagai parameter keduanya yaitu UTF-8. Ya. UTF-8. Itu ya, supaya bisa kita pahami ya hasil outputnya gitu. Coba kita jalankan. Oke, keluar ya. Hello, mari belajar Node.js. Jadi apa yang ada di dalam file text ditampilkan di terminal. Ya, menggunakan function ini. Kenapa ada read file sync ya? Sync ini artinya adalah sinkronos. Jadi sinkronos itu artinya perintah ini akan dijalankan dulu sampai selesai, baru dia akan mengeksekusi perintah selanjutnya. Jadi kalau teman-teman di Node.js tahu mengenai asinkronos dan sinkronos, nah Node.js ini defaultnya adalah asinkronos ya. Jadi dia bisa, siapa yang paling cepat
eksekusi dia akan dijalankan. Jadi tidak menunggu baris perintah sebelumnya itu sampai selesai, dia bisa menjalankan perintah di bawahnya tanpa harus menunggu selesai dulu. Itu defaultnya dari Node.js. Nah, function ini, read file sync ini menggunakan konsep synchronous. Jadi seperti bahasa pemrograman biasa seperti yang lain, misalkan JavaScript, PHP gitu ya. Ini jadi function selanjutnya ini tidak bisa dijalankan sebelum ini selesai karena di sini read file sync. Oke, sekarang kita coba mau pakai function yang read file biasa ya. Oke, kita coba pakai read file biasa. Bedanya apa? Ya, tetap kita sama parameternya. Yang pertama adalah path filenya, file txt, lalu encodingnya ya UTF-8, lalu juga callback ya, function callback yang isinya error dan datanya gitu ya. Di sini kalau dia error maka menampilkan errornya. Oke, kalau tidak error maka menampilkan datanya gitu ya. Oke, coba kita jalankan. Ini kita jalankan ya, sama ya. Nah, kalau di sini dia adalah asynchronous ya. Jadi nanti kita coba tes ya. Kita pakai penanda, misalkan di sini sebelum file contents ini saya bikin console log pertama gitu ya. Oke, lalu di sini saya kasih kedua gitu ya, kedua, lalu terakhir 3 gitu ya teman-teman. Untuk menandakan, kita membuktikan bedanya apa sih antara sinkronus dengan asinkronus. Kita jalankan supaya nanti teman-teman bisa lebih paham. Oke, jadi kalau kita lihat hasilnya teman-teman, di sini muncul yang baris pertama adalah pertama, kata pertama. Oke, karena dia memang diketikkan pertama. Lalu yang kedua adalah hello mari belajar Node.js adalah hasil dari perintah di baris 8 ya, console log file contents gitu ya. Nah, lalu yang ketiga adalah kedua, baris 10. Nah, kedua ini berarti dijalankan setelah read file sync ini ya. Oke. Lalu yang baris berikutnya, yang keempat adalah ketiga. Ketiga adalah baris terakhir, yaitu baris 21. Jadi baris ketiga ini lebih dulu dijalankan, lebih dulu dicetak ya di terminal dibandingkan dengan baris sebelumnya, yaitu function read file gitu. Nah, function read file menyusul di baris terakhir ya, hello mari belajar Node.js. Nah, di sini jadi Node.js itu kalau tidak ada perintah synchronous gitu ya, maka dia menjalankan konsep defaultnya yaitu asynchronous gitu. Jadi dia bisa menjalankan atau overlap gitu ya dari function sebelumnya jika function sebelumnya itu belum selesai dijalankan. Dia bisa menjalankan. Itulah kenapa Node.js itu bisa lebih cepat daripada kalau pakai yang lain gitu ya, yang pakai synchronous gitu. Dengan asynchronous maka server bisa menerima request lebih cepat, karena mana request yang bisa dikerjakan lebih dulu dia kerjakan tanpa harus menunggu request sebelumnya selesai dikerjakan gitu ya. Jadi bisa eksekusinya di dalam server lebih cepat begitu ya. Inilah buktinya, teman-teman mungkin bisa lihat ya. Sekali lagi,
yang baris terakhir ini dicetak duluan ya, karena untuk yang task yang read file ini dia membutuhkan beberapa waktu, sehingga yang perintah yang ketiga ini bisa langsung dieksekusi, dijalankan dulu, baru nanti setelah selesai dia akan menjalankan ini gitu teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita mau coba perintah berikutnya, yaitu untuk menulis ya, yaitu write. Oke, mungkin bisa dikomen dulu untuk yang ini, dari sini sampai dengan sini. Kita sisakan yang bagian require node fs nya aja. Oke, kita langsung pakai untuk menulis file ya, write file sync ya. Kita buat satu file dulu, misalkan salam nih, salam.txt. nantinya ini akan kita tulis dari index.js. Oke, salam txt kita kosongkan aja, nggak apa-apa, nggak usah ditulis teksnya dulu. Lalu kita akan coba ketikkan fs write file sync ya, udah ada langsung. Lalu parameternya ya, salam txt, lalu hello world silakan, atau mungkin terserah hello, nama saya Fajar gitu. Oke, coba gitu dulu, kita save lalu kita jalankan. Apa yang terjadi ya, kita cek di sini di salam txt. Sekarang sudah ada isinya ya, hello nama saya Fajar Nugroho gitu. Jadi ini sudah berhasil ya, kita berhasil menulis ke salam txt. Oke, sama seperti read ya. Jadi sini ada sync-nya, yaitu dia synchronous gitu. Oke, sekarang kita mau coba yang asynchronous ya. fs write ini biasa. Yang utama adalah nama filenya salam txt gitu ya. Copy dari sini aja ya. Oke, sini kasih angka 2 aja biar menjadi pembeda gitu. Lalu kita kasih function callback-nya. Di sini r. Oke. If error gitu ya. Maka tampilkan errornya apa. Kalau tidak, maka tampilkan datanya. Bukan tampilkan datanya, tapi tampilkan kalau dia berhasil ditulis gitu ya. Sudah ditulis gitu ya. Oke, coba kita jalankan. Not index.js. Nah, sekarang ada angka 2-nya ya, berarti dia menulis dari sini gitu. Tapi ini sifatnya menimpa ya. Jadi tadi kan sudah ada hello nama saya Fajar Nugroho, lalu yang kedua adalah langsung ditimpa dengan hello nama saya Fajar Nugroho 2 gitu ya. Jadi dia tidak menyisipkan gitu ya. Misalkan ini saya rubah nama kalimatnya semua ya, misalkan sekarang saya bisa Node.js gitu ya, misalkan gitu ya, untuk supaya teman-teman bisa lihat ya. Sekarang saya bisa Node.js, berarti yang ininya ditimpa ya, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau saya mau menyisipkan misalkan di belakangnya, jadi tidak menimpa gitu ya. Caranya mudah ya, tinggal ditambahkan parameter ke
3 ya, sebelum dari callback-nya ada satu parameter flag. Nah, flag A itu artinya append itu artinya menyisipkan. Oke, coba kita ganti lagi. Nama saya adalah Jar Nugroho. Soal yang depan kasih spasi gitu ya. Kita coba tulis lagi. Ya. Oke. Ya. Halo, nama saya Jar Nugroho. Itu dari yang pertama, dari yang baris 4 ini, file sync. Lalu disisipkan nama saya adalah Jar Nugroho. Dari yang baris 6 ini ya. Dengan append flag A ini. Jadi kalau kita mau append tinggal tambahkan aja parameter ini ya, flag A gitu ya. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai sinkronos versus asinkronos ya. Apa sih yang dimaksud dengan sinkronos asinkronos? Di topik sebelumnya sudah saya singgung ya mengenai konsep sinkronos dan asinkronos ini teman-teman. Jadi kalau JavaScript itu secara defaultnya itu menggunakan konsep sinkronos ya. Ya kita bisa bilang itu artinya menyelesaikan satu komen dulu ya sebelum menjalankan komen berikutnya ya. Itu intinya seperti itu konsepnya. Jadi kalau JavaScript yang jalan di browser ya atau di tempat lainnya itu bisa menggunakan defaultnya itu sinkronos gitu teman-teman. Tapi kalau JavaScript yang jalan di Node.js itu secara defaultnya menggunakan konsep asinkronos ya. Jadi intinya kita bisa bilang tidak menunggu ya. Dia asinkronos itu tidak menunggu satu komen selesai dijalankan untuk menjalankan komen berikutnya. Ya inilah kenapa Node.js bisa cepat banget dalam eksekusi komen program ya, karena misalkan ada satu baris perintah gitu ya, dan itu membutuhkan waktu sekian detik gitu ya, dan Node.js itu tidak menunggu itu selesai gitu, jadi langsung menjalankan komen berikutnya gitu. Nah, itulah kenapa Node.js itu sangat cepat ya, karena dia menjalankan aja gitu tanpa menunggu baris perintah sebelumnya itu selesai. Itu yang dinamakan dengan asinkronos gitu teman-teman. Lalu gimana kalau misalkan kita punya kasus kita harus pakai sinkronos, misalkan kita harus membaca data dari database atau data dari file text yang ukurannya besar gitu ya teman-teman, dan kita mau tampung itu di satu variabel, dan variabelnya itu mau kita pakai di tempat lain gitu ya, mau untuk looping atau untuk ditampilkan gitu ya teman-teman. Nah, itu bagaimana kalau kita mau mengaplikasikan sinkronos? Nah, itu kita bisa menggunakan sintaks await ya. Itu merupakan suatu promise ya. Kalau di JavaScript itu promise, tapi kita nanti pakainya await ya, untuk supaya kita menunggu dulu perintah. Misalkan kita mau fetching data yang ukurannya cukup besar dari database, mau kita tampung di variabel, nah gitu kita tunggu dulu sampai nanti selesai, lalu kita bisa pakai itu untuk menampilkan data gitu ya. Oke, gitu teman-teman. Untuk lebih jelasnya kita langsung aja buat contoh gimana sih implementasi dari sinkronos asinkronos ini. Kita nanti coba buat satu file index aja untuk memperlihatkan bagaimana sih konsep ini gitu. Oke teman-teman, langsung kita ke index.js aja yang sudah ada ya. Oke, untuk baris ini mungkin kita bisa komen dulu ya, kita sisakan baris yang const fs require ini ya, not fs ya. Saya pakai topik yang sebelumnya teman-teman, jadi kalau teman-teman sebelumnya sudah belajar mengenai file system module, saya pakai contoh ini aja supaya lebih simple, supaya teman-teman bisa lebih familiar dengan apa yang sedang saya demokan. Oke, index.js ya, teman-teman bisa ketik ini const fs require lalu not
titik 2 fs. Nah, lalu setelah fs itu tambahkan slash promises gitu ya. Ya, oke, hanya bedanya itu. Oke, kalau sudah, kita jalankan fs, kita coba baca read file gitu ya. Read file, lalu filenya, file txt yang sudah kita buat sebelumnya ya, file txt, atau teman-teman bisa pakai file lain, terserah. Lalu encodingnya jangan lupa UTF ya 8 gitu ya. Lalu di sini saya kasih den ya, dan itu kalau sini sudah dijalankan maka akan ke sini ya. Dan saya tangkap, saya bikin callback di sini, parameternya data. Oke, lalu saya konsol gitu ya, saya tampilkan aja langsung isi datanya gitu ya. Lalu di sini catch ya, catch itu ya seperti biasa ya, dia untuk menangkap error. Kalau ada error ya, saya bikin callback lagi, console log error. Jadi kalau dia error, dia akan tampil datanya gitu teman-teman, intinya gitu. Oke, coba kita jalankan aja dulu. Oke, node index JS gitu ya. Oke, hello mari belajar Node.js muncul ya. Oke, sekarang teman-teman kalau di baris sini kita kasih console log ya, kita kasih misalkan pertama gitu ya. Ini kita akan menunjukkan mana sih yang mau dijalankan duluan gitu ya. Console log kedua gitu ya, di sini kita kasih. Jadi setelah read file dan menampilkan, kita kasih kedua gitu. Nah, menurut teman-teman mana dulu yang dijalankan ketika ini nanti di run? Console log pertama, lalu hasilnya ya hello mari belajar Node.js harusnya muncul dulu, lalu console log kedua gitu ya, harusnya seperti itu ya kalau di JavaScript yang konvensional gitu ya. Nah, kita coba jalankan sekarang. Oke, kita lihat hasilnya teman-teman. Yang pertama itu keluar kata pertama. Oke, itu betul ya, karena dia yang paling pertama. Lalu yang kedua, baris kedua ini kedua, yaitu console log yang kedua, yaitu baris 10-nya. Ya, baru yang ketiga adalah hello mari belajar Node.js. Ya, jadi urutannya sebetulnya tidak urut ya, karena menggunakan konsep asinkronos. Jadi saya bisa jelaskan kenapa hello mari belajar Node.js itu ditampilkan di baris ketiga, bukan di baris kedua, karena dia membutuhkan beberapa saat lamanya ya. Ya, ini membutuhkan waktu, sedangkan yang console log itu langsung dijalankan gitu teman-teman ya. Jadi setelah selesai baru dia ditampilkan di terminal gitu ya teman-teman. Jadi ini adalah konsep asinkronos, jadi dia tidak menunggu suatu baris perintah ini selesai dilakukan, dia langsung menjalankan perintah berikutnya atau komen berikutnya gitu teman-teman ya. Lalu bagaimana kalau kita mau membuat urutannya ini seperti yang biasanya ya, yang pertama, kalau ini yang kedua, ini yang ketiga, kita harus menggunakan yang namanya wait ya, fungsi wait, yaitu merupakan implementasi dari promise ya. Oke, promise itu dia nungguin ya. Kita ini aja, kita bikin satu function async ya, teman-teman harus ketikkan async dulu ya, async dulu di depan functionnya ya, function ya. Lalu kita buat contohlah read file gitu ya, gitu, dan ini gitu ya, dan kita coba masukkan ini di dalam gitu ya, kita pindahkan ke dalam. Nah, di depan ini teman-teman bisa ketik await aja gitu ya. Jadi await itu artinya dia akan menunggu ya, menunggu sampai proses ini selesai dijalankan gitu ya teman-teman.
Oke. Nah, nanti ini kita bisa masukkan teman-teman untuk tandanya, urutannya. Kita mau lihat yang mana duluan yang ditampilkan. Oke. Oke, teman-teman. Nah, di sini kita tinggal panggil nama fungsinya. Gitu, teman-teman. Oke, setelah kita jalankan, coba kita jalankan ya. Kita clear dulu aja. Oke, lalu kita jalankan. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat ya, efek dari sintaks await ini, dia akan membuat read file ini menjadi sinkronos ya. Jadi dia sesuai dengan urutan penulisan dari sintaksnya ya. Yang pertama adalah kata-kata pertama, yang kedua adalah hello mari belajar Node.js, yaitu adalah hasil dari function ini. Baru yang ketiga adalah yang kedua, konsol kedua. Gitu teman-teman. Oke. Kalau kita hilangkan wait-nya, kita coba save. Maka dia menjadi asinkronos lagi. Ya. Gitu teman-teman. Hanya dengan sintaks wait saja. Gitu teman-teman. Jadi konsepnya teman-teman paham ya. Di Node.js bisa pakai asinkronos, bisa juga sinkronos. Itulah kelebihan dari Node.js ya, teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa pilih-pilih sendiri proses yang perlu pakai sinkronos, mana function yang bisa pakai asinkronos gitu. Untuk pembacaan data dari database biasanya membutuhkan await ya, karena dia perlu untuk sampai selesai dulu ya. Jadi karena kalau tidak selesai nanti data yang ditampilkan atau data yang diolah menjadi tidak komplit, tidak lengkap ya. Nanti programnya bisa mengalami kendala gitu teman-teman. Jadi ya begitu teman-teman untuk konsep dari sinkronos atau asinkronos ya. Mudah-mudahan teman-teman memahami, dan nanti kita akan lanjut ke topik selanjutnya. Oke teman-teman, demikian ya, kita sudah selesai untuk membahas mengenai pengenalan Node.js. Jadi teman-teman sudah mengetahui apa itu Node.js dan contoh-contoh bagaimana menggunakan Node.js dan apa saja keunggulannya. Jadi teman-teman sudah mengetahuinya. Di video selanjutnya saya akan coba membuat video tutorial ya, mengenai contoh aplikasi untuk membuat REST API. Jadi REST API itu apa? Representational State Transfer Application Programming Interface ya. Jadi kalau teman-teman banyak dengar API itu maksudnya REST API. Tapi kalau ada yang bilang API aja ya nggak bisa disalahkan juga, nggak apa-apa. Ya artinya REST API gitu ya. Tentunya nanti dengan Node.js dan Express Framework saya akan coba untuk menjelaskan mengenai struktur direktori, bagaimana membuat struktur direktori yang proper, yang bagus ya untuk aplikasi backend, dan menjelaskan mengenai penggunaan routes dan juga konsep REST API-nya ya, dengan konsep array variables dulu. Setelah teman-teman bisa menguasai konsepnya, saya akan coba integrasikan dengan database SQL. Saya pilih Postgre. Lalu nanti juga akan dengan database yang NoSQL, yaitu MongoDB. Baik teman-teman, jika teman-teman menyukai video ini, silahkan dukung channel ini dengan klik like dan share video ini. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik tombol loncengnya. Terima kasih.